warahmatullahi wabarakatuh. Econya kayaknya terlalu gede. Ekonya terlalu gede. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk di alam terbuka yang seperti ini untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat para salafun saleh, yaitu pendahulu-pendahulu kita yang mereka telah mendahului kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijalun, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rijal, sebagai seorang laki-laki, yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka sadaqu ma ahadullah. Mereka membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuk diri mereka. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada orang-orang yang sudah meninggal. Wa minhum man yantadir, dan ada di antara mereka yang masih menunggu ajalnya. Tapi orang-orang yang sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak mau mengganti perjalanan mereka. Mereka punya perjalanan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasakan nikmatnya iman yang begitu luar biasa, sehingga mereka tidak mau menggantikan nikmatnya iman yang ada di dalam hati mereka dengan segala apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma baddalu tabdila. Mereka enggak mau menggantikan perjalanan mereka dengan perjalanan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang mereka jujur di dalam perjalanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan manisnya iman, merasakan manisnya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para salafun saleh. Mereka adalah orang-orang yang mendahului kita.
Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di kesempatan yang berbarokah ini alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berbeda. Yang biasanya mungkin kita menuntut ilmu hanya di masjid. Kita sekarang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbuka. Karena memang ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu dipelajari dimanapun. Bukan hanya sekedar dipelajari di masjid ataupun di kelas. Tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala kita pelajari di jalan, di ruangan terbuka, di dalam masjid, di pasar, dimanapun kita berada, maka hendaknya seseorang itu mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan-kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas tentang wasiat dari wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wasiat yang begitu luar biasa. Mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu dibandingkan dengan dunia. Dan beliau memberikan bukti-bukti nyata dalam kehidupan kita bagaimana seseorang itu harus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kesempatan yang berbarokah ini kita akan membaca wasiat yang kedua yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, yaitu wasiatu Sufyan Ats-Tsauri ila Abbad ibni Abbad Al-Khawwas Al-Arsufi. Ini adalah merupakan wasiat yang luar biasa. Wasiat yang sangat hebat, yang sepatutnya bagi kita untuk kita berpegang teguh dengan wasiat ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau mengatakan kataba Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ila Abbad ibni Abbad Al-Khawwas rahimahullahu taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri telah menulis kepada Abbad ibni Abbad Al-Khawwas. Sufyan Ats-Tsauri ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau adalah orang yang berada dalam masanya tabi'ut tabi'in. Beliau dilahirkan pada tahun ke-91 Hijriah dan meninggal kalau tidak salah di tahun 167 Hijriah. Sufyan Ats-Tsauri ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang ulama yang berada di negeri Irak, dan sebagaimana yang dikatakan bahwasanya beliau bertemu dengan Daulah Abbasiyah dan beliau diminta oleh khalifah ketika itu untuk menjadi seorang qadhi, dan beliau menolak atas hal tersebut. Dan beliau diminta setelah wafatnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ketika Abu Hanifah rahimahullahu taala dipenjara di zamannya Bani Abbasiyah sampai Abu Hanifah rahimahullahu taala meninggal, hingga akhirnya Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk di antara orang yang paling alim di muka bumi ini. Dan beliau diminta untuk menjadi seorang qadhi, tapi beliau menolak untuk menjadi seorang qadhi tersebut. Hingga akhirnya beliau dikejar-kejar. Beliau sempat lari ke Mekah, sempat lari ke negeri Yaman, hingga akhirnya beliau meninggal dalam keadaan pelarian tersebut. Dan inilah keadaan para ulama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang beliau nasihatkan? Beliau mengatakan amma ba'du, setelah menulis kepada Abbad ibni Abbad Al-Khawwas. Abbad ibni Abbad Al-Khawwas, beliau termasuk di antara ulama yang berada di negeri Syam ketika itu. Berada di negeri Syam. Jadi kalau Sufyan Ats-Tsauri itu ulamanya Ahlul Iraq, dan Abbad ibni Abbad Al-Khawwas itu ulama Ahlus Syam. Dan seperti inilah keadaan para salafun saleh dahulu. Para salafun saleh dahulu, mereka
senantiasa saling menasehati, saling menulis risalah satu dengan yang lainnya untuk mereka saling menasehati. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan amma ba'du. Di dalam riwayat yang lain, Sufyan Ats-Tsauri memberikan salamun alaika, kemudian memberikan wasiat takwa kepada Abbad ibn Abbad al-Khawas di dalam riwayat yang lain. Adapun di dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Salim, beliau langsung mengatakan fa innaka fi zamanin kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna an yudrikuhu. Beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan kepada Abbad ibn Abbas al-Khawas ini, beliau mengatakan, maka sesungguhnya engkau wahai Abbad ibn Abbad al-Khawas, padahal mereka satu zaman. Beliau mengatakan sesungguhnya engkau berada di sebuah zaman. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna ayyudrikuhu. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan zaman yang seperti ini. Ini di zamannya siapa? Tabi'ut tabi'in. Di zamannya tabi'ut tabi'in saja, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan zaman ini. Itu di zaman tabi'ut tabi'in. Bagaimana dengan zaman kita? Bagaimana dengan hal yang terjadi pada zaman kita? Kenapa para sahabat mereka betul-betul berlindung dari yang namanya zaman yang penuh dengan fitnah tersebut? Karena para sahabat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an betul-betul mempunyai perhatian yang khusus terhadap yang namanya fitnah. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika tahu bahwasanya Hudzaifah bin Yaman adalah pemegang kunci rahasia tentang hadithul fitan, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Hudzaifah bin Yaman sampai beliau mengatakan anshuduka billah. Demi Allah, tolong sampaikan kepadaku fitnah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada engkau. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan fitnatul imra'ah li rajulihi, fitnahnya seorang wanita kepada suaminya, fitnahnya seorang harta kepada pemiliknya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bukan fitnah itu yang aku tanyakan, tapi fitnah yang bisa merusak agama seseorang. Habis itu apa yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya apa? Antara dirimu dan fitnah itu sudah nggak akan pernah ketemu. Ada sesuatu yang memutuskan antara dirimu dengan fitnah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar hal tersebut langsung bertanya, apakah pemisah itu dibuka atau didobrak? Maka Hudzaifah mengatakan didobrak. Di situ Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu faham bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mendapatkan fitnah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Para sahabat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an betul-betul faham tentang hakikat sebuah fitnah. Fitnah yang bisa merusak agama seseorang. Fitnah yang bisa memalingkan seseorang itu untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang bisa memalingkan hati seseorang itu untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang bisa memalingkan hati seseorang itu lalai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya fitnah yang begitu luar biasa ini, akhirnya apa? Akhirnya para sahabat betul-betul takut untuk bertemu dengan yang namanya fitnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita mau mentadabburi Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang masalah fitnah, Allah Subhanahu wa taala sering mempermisalkan fitnah itu dengan apa? Maujung, yaitu dengan gelombang ombak yang begitu luar biasa. Sering di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan fitnah yang menghalangi seseorang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti halnya ombak yang bisa membinasakan diri seseorang. Kalau seseorang, mungkin bapak-bapak bisa tanya kepada pelaut, kepada nelayan, bagaimana ketika mereka bertemu dengan
luar biasanya badai dan ombak yang akan menerpa mereka. Ketika badai dan ombak yang menerpa mereka, yang itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai bentuk fitnah seperti itu, mereka itu tidak pernah kapal itu, bapak-bapak bisa tanya, pernah nggak kapal itu nerjang badai? Nggak akan pernah. Tapi apa? Selalu mengikuti arus. Kemana fitnah itu membawanya, badai itu membawanya, dia nggak akan pernah langsung menghantam fitnah itu. Kenapa? Pecah kapalnya. Itu yang dikatakan. Ternyata apa? Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan fitnah kita nggak bisa langsung menerjang. Akan tetapi dengan fitnah itu kita harus bermain cantik. Kita harus mengikuti, cari selamat, mengikuti, cari selamat, mengikuti, terus cari selamat. Seperti itulah keadaan seseorang itu ketika apa? Menghadapi yang namanya fitnah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan, fa innaka fi zamanin, sesungguhnya engkau berada di sebuah zaman. Yang zaman itu termasuk di antara khairul qurun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya sebaik-baik kurun qarni tsummal ladina yalawnahum tsummal ladina yalawnahum. Sebaik-baik masa itu adalah merupakan masaku. Kemudian yang setelahnya itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa dari tabi'ut tabi'in itu adalah merupakan sebaik-baik masa. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa innaka fi zamanin kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwaduna ayyudrikuh. Engkau berada di sebuah zaman yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Selalu meminta perlindungan untuk bertemu dengan zaman tersebut. Kemudian beliau mengatakan walahum, dan bagi mereka para sahabat, minal ilmi ma laysa minna. Para sahabat itu punya ilmu yang kita tidak memiliki, ilmu untuk menangkal fitnah tersebut. Para sahabat punya ilmu, kita nggak punya ilmu. Kemudian beliau mengatakan walahum minal qadami ma laysa minna. Dan para sahabat itu punya kaki yang kokoh, yang kita tidak punya kaki yang kokoh tersebut untuk menghadapi fitnah. Ini yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka punya ilmu yang kuat, punya kaki yang kokoh di dalam menghadapi fitnah, tetapi dengan ilmu yang begitu banyak dan kaki yang kokoh di dalam menghadapi fitnah, mereka takut untuk bertemu dengan yang namanya zaman tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fakaifa bina hina adraknahu ala qillati ilmin. Maka bagaimana dengan kita, kata Sufyan Ats-Tsauri? Maka bagaimana dengan kita? Ketika kita mendapatkan zaman yang ditakuti oleh para sahabat tersebut, ala qillati ilmin, sedangkan kita, ilmu kita begitu sedikit, Pak. Ilmu kita begitu sedikit. Wa qillati sabrin, dan sedikitnya sabar pada diri kita. Wa qillati a'wanin 'alal khair, dan sedikitnya teman yang membantu di dalam yang namanya kebaikan. Wa fasadin minan nas, dan rusaknya manusia. Wa qadarin minad dunia, dan begitu keruhnya dunia ketika zaman tersebut. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini di zaman tabi'ut tabi'in. Sudah terjadi seperti ini. Bagaimana dengan di zaman kita sekarang? Kalau dikatakan di zamannya tabi'ut tabi'in, yang ulamanya tabi'ut tabi'in ini zamannya Abu Hanifah, masih di atasnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, di atasnya Imam Malik. Imam Sufyan Ats-Tsauri saja sudah mengatakan wa kaifa bina. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mendapatkan zaman tersebut, padahal apa? Kita itu qillatu ilmin, sedikit ilmu yang kita punya. Kemudian apa? Qillatu sabrin, sedikit sabar yang kita punya. Kemudian beliau mengatakan qillati a'wanin 'alal khair, sedikit orang yang mereka mau tolong-menolong di dalam yang namanya kebaikan, dan rusaknya manusia dan keruhnya keadaan dunia. Kalau keadaan kita bisa rasakan. Ilmu begitu luar biasa sedikitnya.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasulullah. Makanya ada athar dari Hasan Al Basri ketika beliau mengatakan dahulu di zaman para salafus soleh kathura ulama'uhum, banyak ulamanya. Tapi apa? Qalla khutaba'uhum, sedikit orang yang khutbah itu sedikit. Orang yang pintar ceramah itu sedikit. Tapi ulamanya banyak. Kemudian Hasan Al Basri beliau mengatakan sayati zamanun, akan datang sebuah zaman. Kathura khutaba'uhum, yang pintar khutbah, yang pintar ceramah banyak. Tapi apa? Qalla ulama'uhum, sedikit ulamanya. Dan ini terjadi pada zaman kita. Betapa banyak orang pintar di dalam berkhutbah, tapi tidak pintar di dalam memahami permasalahan. Betapa banyak orang pintar untuk berbicara di depan umum, tapi nggak tahu tentang waqi'un nas, nggak tahu tentang hakikat apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya beliau mengatakan, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, fa kaifa bina? Maka bagaimana dengan kita? Hina adraknahu ala qillati ilmin wa qillati sabrin, dan sedikit sabar. Kalau para sahabat dahulu bagaimana sabarnya mereka? Para sahabat sabarnya itu luar biasa. Mereka sabar dalam menuntut ilmu. Mereka sabar dalam mengamalkan ilmu. Mereka sabar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika peperangan Uhud, begitu luar biasa peperangan Uhud itu. Mereka sabar. Ketika peperangan Khandaq, bagaimana sabarnya para sahabat? Ketika itu musim paceklik, makanan begitu sedikit dalam keadaan musim dingin, kelaparan para sahabat. Tapi mereka sabar dengan hal tersebut. Ingat dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu diboikot. Berapa bulan Rasulullah dan para sahabat itu diboikot di Mekah. Nggak diajak muamalah, nggak diajak jual beli. Sampai dikatakan oleh para sahabat, saking laparnya, mereka itu makan makanan kambing, Mbak. Makan makanan onta. Sampai ada sebagian para sahabat, mereka itu ngambil di bawahnya apa-apa yang keras, kemudian dimakan. Yang mereka ingat, itu adalah merupakan tai onta. Itu dimakan oleh para sahabat karena saking laparnya. Untuk apa? Untuk mereka memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa sabar sekuat itu. Untuk memperjuangkan agama, untuk memperjuangkan iman mereka, mereka punya kesabaran yang luar biasa. Makanya mereka ketika ketemu dengan zaman yang banyak fitnah, mereka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya luar biasa, kakinya kokoh, kesabarannya juga luar biasa para sahabat. Kemudian apa? Di zamannya para sahabat, ikhwani fillah, mereka itu saling menasihati. Sampai dikatakan satu dengan yang lainnya ketemu, apa yang mereka nasihatkan? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu yang mereka saling nasihatkan. Mau ketemu di pasar, mau ketemu di jalan, mau ketemu di masjid, mereka saling menasihati untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Muncul dari lisan mereka ketika mereka bertemu, hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita beriman meskipun kita sebentar. Mau kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang akhirat meskipun sebentar. Kenapa? Mereka saling ta'awun 'alal birri wat taqwanya begitu luar biasa. Kalau kita kan enggak. Kita berbicara satu dengan yang lainnya, kalau ketemu apa yang dibicarakan? Dunia. Kalau enggak, yuk ngopi. Kopi apa yang enak? Ya kan? Kan seperti itu. Kita ketemu sama teman, kopi. Kalau enggak, kemudian touring, yang dibicarakan motor, ya kan? Kalau enggak yang dibicarakan mobil, kalau enggak yang dibicarakan usaha yang lain, kalau enggak yang dibicarakan, ujung-ujungnya yang kita bicarakan satu dengan yang lainnya ketika ketemu, ngobrolnya apa? Urusan dunia. Makanya Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, qillatu a'wanin 'alal khair. Sedikit yang ngajak kita untuk kita berbicara terhadap yang namanya urusan akhirat, berbicara tentang urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa fasadin minan nas, rusak manusia ini. Wa kadarun minad dunia, dan dunia ini sudah gak karu-karuan. Dan kita lihat orang gak karu-karuan. Orang ngomong agama sak maunya sendiri, ya kan? Orang kemudian dia beragama, dia semaunya sendiri. Ini seperti inilah keadaan yang terjadi, yang ditakuti oleh para sahabat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mendapatkan keadaan yang seperti ini,
maka apa yang terjadi? Kenapa? Hujan. Pindah. Ya yuk kalau mau pindah. Kalau Bismillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan ketika beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di zamannya, ketika beliau mengatakan fa innaka fi zamanin kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwaduna ayyudrikuhu. Sesungguhnya engkau berada di sebuah zaman yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung untuk bertemu dengan zaman tersebut. Walahum, dan dalam keadaan mereka minal ilmi ma laisa minna, mereka mempunyai ilmu yang tidak kita miliki. Walahum minal qadami ma laisa minna, dan mereka mempunyai kaki yang begitu kokoh di dalam menghadapi fitnah. Ma laisa minna, yang kita tidak punya kekuatan yang seperti para sahabat miliki. Fakaifa bina, maka bagaimana dengan keadaan kita? Hina adroknahu, ketika kita mendapatkan sebuah zaman tersebut, ala qillati ilmin, dengan sedikitnya ilmu, wa qillati sabrin, dan sedikitnya kesabaran yang kita miliki, wa qillati a'wanin alal khair, dan sedikitnya teman yang senantiasa membantu di dalam yang namanya kebaikan. Wa fasadin minan nas, dan rusaknya manusia, wa kadarin minad dunia, dan begitu rusaknya kehidupan dunia ini. Maka beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang hakikat keadaan zaman yang seperti itu, dan ini ada di zaman kita. Apa yang beliau nasihatkan? Beliau memberikan jalan keluar. Beliau mengatakan fa'alaika bil amril awwal wat tamassuki bihi, maka wajib bagimu ketika sudah mendapatkan keadaan yang seperti itu, wajib bagi engkau untuk kembali kepada perkara yang pertama kali. Wajib bagi kita untuk kita kembali ke perkara yang pertama kali. Wat tamassuki bihi, dan kita berpegang teguh dengan hal tersebut. Ini adalah merupakan jalan pertama yang beliau sarankan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara wa taraktumul jihad sallallahu alaikumudz dzulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan kalau kalian sudah jual beli dengan cara yang riba, dan kalian sudah sibuk dengan urusan dunia kalian, dan kalian sudah meninggalkan jihad, maka apa? Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kehinaan kepada kalian, dan gak akan bisa Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan sampai apa? Kita kembali kepada agama kita. Kembali bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu beragama, yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kita berpecah belah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fasayara ikhtilafan katsira, kalau seandainya kalian hidup setelahku, engkau akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendapatkan fitnah yang begitu luar biasa, wajib bagi kita untuk kita kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semua kita mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut? Bukan hanya sekedar kembali baca, enggak, tapi kembali memahami apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Kembali mentadaburi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan.
para sahabat dahulu. Bagaimana mereka dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka mempunyai keimanan yang begitu luar biasa. Dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai para sahabat mengatakan apa? Kunna nata'allamul ilma wal amala ma'an. Kami itu dahulu belajar ilmu dan amal itu bareng-bareng. Dan kami nggak mempelajari 10 ayat kecuali apa? Kami sudah pahami apa yang dikandung dari ayat tersebut. Dan kami sudah mengamalkan. Baru setelah itu kami pindah ke 10 ayat yang setelahnya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka betul-betul memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mempelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan cara yang pertama yang dinasihatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada kita semua ketika kita mendapatkan zaman yang begitu penuh dengan fitnah ini. Makanya beliau mengatakan fa'alika bil amril awal wat tamassuki bihi. Dan kita hendaknya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufikum. Ikuti dan jangan bikin sesuatu yang baru karena sesungguhnya telah cukup bagi kalian semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa banyak ayat-ayat dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi betapa banyak di antara kita yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Kita meninggalkan Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berkeluh kesah. Rasulullah berkeluh kesah kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya qaumi ittakhadhu gimana? Wa qala ar-rasulu ya qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu ditinggalkan, dalam keadaan ditinggalkan. Dan kita meninggalkan Al-Qur'an itu bukan hanya meninggalkan membaca. Betapa banyak orang sekarang meninggalkan membacanya. Tapi kita meninggalkan memahami maknanya. Kita meninggalkan mentadaburi isinya. Kita meninggalkan mengamalkan apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Itu sudah dikeluhkesahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam perjalanan dunia ini yang penuh dengan fitnah, kita untuk mentadaburi Al-Quran saja malas-malasan. Bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran? Bagaimana kita mau mengamalkan apa yang dikandung di dalam Al-Quran? Makanya beliau menasihati kita, fa'alika bil amril awal wat tamassuki bihi. Dan kita berpegang teguh dengan perkara awal tersebut, yaitu apa? Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, wa 'alaika bil khumul. Wajib bagi kalian itu al-khumul. Fa inna hadza zamanul khumul. Kalau sudah terjadi seperti ini, zaman yang sudah enggak karu-karuan seperti ini, yang penuh dengan fitnah, sedangkan ilmu kita sedikit, sabarnya kita sedikit, teman untuk membantu dalam kebaikan itu juga sedikit, maka wajib bagi kalian itu untuk khumul. Karena ini sudah waktunya untuk zamanul khumul. Apa al-khumul itu? Untuk bisa lihat not yang di nomor 4. Zamanul khumul, wajib bagi kita untuk khumul. Al-khumul itu kita banyak menyendiri. Banyak memperbaiki diri sendiri dan ngurusi orang lain. Banyak ngurusi diri sendiri. Makanya disebutkan warrajulul khamil, laki-laki yang al-khamil itu huwal khafiyul ladzi la yudhkar wa la yu'raf. Orang yang enggak dikenal dan orang yang enggak pernah disebut. Orang yang enggak pernah didengar dan orang yang enggak pernah disebut. Wahia alamatut taqwa, dan ini adalah merupakan alamat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilun shalah, dan menunjukkan apa? Kebaikan bagi orang tersebut. Li'annahu lam yazal al-mukhlisuna khaifina minar riya, karena dia terus-menerus memperbaiki dalam keadaan apa? Dia menyembunyikan dari riya. Terus dia kerjaannya memperbaiki diri, memperbaiki keluarganya. Nggak sibuk keluar sana, nggak sibuk keluar sini, nggak sibuk viral sana, nggak sibuk viral sini.
tapi yang dia pikirkan terus memperbaiki, dan terus memperbaiki. Walidzalika ijtahadu fi mukhada'atin nas. Oleh karena itu mereka bersungguh-sungguh untuk menipu manusia. Bagaimana maksudnya menipu manusia? Lisarfi nadharihim an a'malihim salihah. Memalingkan manusia supaya dia enggak dikenal. Ini waktul khumul, waktu untuk kita memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki keadaan manusia, memperbaiki orang sekitar, tapi apa? Jangan sampai kita ketahuan kalau kita dalam keadaan memperbaiki. Ini nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita kan sekarang enggak, kita memperbaiki tapi terus-terusan diviralkan. Terus-terusan diviralkan, terus-terusan supaya diketahui. Ini kan kebaikan, harus kita ketahui. Ikhwan, sekarang zaman fitnah, antum berbuat kebaikan, dihajar. Ya kan? Semakin kita banyak viral, itu sangat mudah. Dan ini sudah banyak terjadi. Ya kan? Bukti nyata. 2 hari yang lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dibubarkan. Kenapa? Pengajiannya viral. Coba kalau seandainya nggak ada sosial media, nggak ada pamflet. Coba kalau seandainya jadwal kajian nggak di sosial media dan lain sebagainya. Kira-kira ada orang tahu kalau Ustaz Syafiq mau ngisi kajian? Nggak ada. Kajian akan terus berjalan. Makanya nasihat Sufyan Ats-Tsauri, semakin kita memviralkan kebaikan, maka apa? Zaman tersebut penguasa yang berkuasa yang akan bertindak. Karena ini zaman bukan zaman kebaikan. Zaman ini sudah zamanul fitan. Sudah zamannya fitnah. Ini yang terjadi, yang dinasihatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Pengalaman seperti ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini bukan zaman kita sekarang. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri itu beliau bisa mengatakan seperti ini? Antum kalau baca kisahnya Sufyan Ats-Tsauri, luar biasa. Dikejar-kejar sama pemerintah Abbasiyah itu. Luar biasa, fitnah yang menimpa Sufyan Ats-Tsauri itu luar biasa. Setelah Abu Hanifah dipenjara sampai meninggal, dan bagaimana para ulama dahulu yang menjelaskan tentang al-haq itu dihabisi di zamannya Bani Abbasiyah sama khalifah-khalifahnya, itu mereka kucing-kucingan. Hingga akhirnya apa? Sufyan Ats-Tsauri itu beliau terus memperbaiki. Tapi apa? Bersembunyi. Sama seperti halnya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad dilarang untuk ngisi kajian, apakah terus langsung Imam Ahmad, aku tak ngisi kajian di mana-mana? Enggak. Tapi Imam Ahmad apa? Imam Ahmad sembunyi-sembunyi tapi terus memperbaiki. Ngajar. Terus ngajar. Apa yang bisa diajarkan oleh Imam Ahmad? Kadang ngajar di tempat muridnya, kadang ngajar di tempat muridnya yang lain, kadang ngajar di tempat muridnya yang lain. Supaya apa? Supaya pendidikan, pembenaran, memperbaiki itu terus berjalan. Tapi apa? Gak terang-terangan di dalam memperbaiki. Ini yang terjadi. Seperti sekarang, zaman kita sekarang ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan terjadi pada zaman kita. Para salafus soleh dahulu, tabi'ut tabi'in, seperti yang terjadi pada Sufyan Ats-Tsauri, ini bisa mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, dikejar-kejar sampai siapa yang bisa mendapatkan Sufyan Ats-Tsauri dalam keadaan hidup atau mati dikasih 10.000 dinar. Dihargai kepalanya Sufyan Ats-Tsauri. Begitu luar biasanya fitnah yang terjadi pada zaman tersebut. Makanya beliau mengatakan, wa alaika bil khumul. Kalau sudah terjadi fitnah yang seperti ini, wajib kalian itu untuk khumul, menyendiri. Wajib bagi kalian itu gak memviralkan diri sendiri. Wajib bagi kalian itu untuk memperbaiki secara masif, tapi apa? Jangan diramekan. Fa inna hadza zamanul khumul. Karena sesungguhnya ini adalah merupakan waktunya kita untuk khumul. Sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, beliau mengatakan apa? Walidzalika istahadu fi mukhada'atin nas. Kalau sudah terjadi fitnah yang seperti ini, para ulama itu apa? Ijtihadu, mereka bersungguh-sungguh dalam apa? Menipu pandangan manusia. Seakan-akan dia bukan orang hebat, tapi orang hebat. Ditipu pandangan manusia. Kemudian lisarfi nadharihim, bagaimana cara menipunya mereka? Yaitu memalingkan pandangan mereka an a'mali sholehah. Jadi kajian-kajiannya itu tidak diviralkan, amal solehnya juga nggak diviralkan, seakan-akan dia orang biasa, tapi punya pengaruh yang hebat.
Kemudian beliau mengatakan wa harisu ala ikhfaiha, dan mereka betul-betul semangat untuk menyembunyikannya. A'dhama ma yahrisun nas ala fawahishihim. Mereka berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya seperti halnya mereka berusaha untuk menyembunyikan keburukannya. Ini sudah zamanul khumul, kalau sudah terjadi zaman yang penuh dengan fitnah yang seperti ini. Kullu dzalika, kata Syekh Salim, semua itu rojaan an yukhlasa amaluhum, semua itu mengharap agar apa? Agar amalan mereka itu menjadi amalan yang ikhlas, liyujazihimullahu yaumal qiyamati bi ikhlasihim, agar Allah membalas keikhlasan mereka itu pada hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan wa ahlul khair, dan orang-orang yang di zaman fitnah, yang mereka berada di zaman fitnah tersebut, mereka adalah orang-orang lan yaksudu syuhrata. Mereka orang-orang kebaikan itu adalah mereka orang-orang yang tidak pengen terkenal, dan mereka nggak mau terkenal. Mereka nggak mau terkenal. Walam yata'arradulah, dan mereka apa? Sama sekali untuk jalan terkenal itu lam yata'arradu. Dalam mengartikan lam yata'arradu ini, betul-betul mereka itu apa? Berpaling. Selalu ketika dipertemukan dengan hal yang akan mengenalkan dirinya ke publik, ahlul khair itu selalu berpaling. Selalu berpaling. Walali asbabiha, dan mereka selalu berpaling dari sebab-sebab untuk terkenal. Mereka berpaling dari sebab-sebab untuk terkenal. Fa in waqa'at min qibalillahi ta'ala farru anha. Kalau sudah ternyata kok dia dikenal, farru anha, mereka pun lari. Mereka pun lari dari untuk menjadi terkenal. Wa kanu yu'thiruna adamid dhuhur. Mereka adalah orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk enggak nampak. Untuk tidak tampak. Li'annahu yurithul ghurur. Karena yang namanya viral, yang namanya terkenal, itu mewariskan apa? Tipu daya. Mewariskan tipu daya. Tsumma yaksumud dhuhur. Akhirnya apa? Nampak. Ketika sudah nampak, ya sudah, fitnahnya semakin besar. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum bisa saksikan di dalam dunia dakwah sekarang ini, dengan fitnah yang begitu luar biasa, nasihat Sufyan Ats-Tsauri ini sangat bermanfaat. Dan ini terjadi secara waqi', terjadi secara nyata. Kalau kita nggak mengambil nasihat dari para salafus soleh yang mereka lebih dahulu dalam menghadapi dunia dakwah, mereka lebih dahulu menghadapi fitnah-fitnah yang seperti ini, ya kita nggak akan pernah selamat. Seperti halnya mereka selamat. Oh, mereka saja sudah berusaha untuk bersembunyi saja, itu pun saja sudah luar biasa fitnah menimpa mereka. Bagaimana dengan di zaman kita sekarang ini? Kemudian beliau menasihatkan, tadi nasihat yang pertama, ketika terjadi zaman yang penuh dengan fitnah, wajib bagi kita apa? Fa'alaika bil amril awal. Ini yang pertama. Wat tamassuki bihi, kembali terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an yang Sunnah. Kemudian yang kedua, alaika bil khumul, ngurusi diri sendiri dan ngurusi sekitarnya. Sudah, uzlah, menyendiri. Urusi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan yang di sekitarnya. Fa inna hadza zamanul khumul. Kemudian beliau mengatakan wa alaika bil uzlah, wajib bagi kalian itu untuk uzlah. Mulai banyak nyendiri, mulai banyak mengasingkan diri sendiri. Wa qillati mukhalatatin nas, dan sedikit campur dengan manusia. Sedikit campur dengan manusia. Fa idza kana an-nasu idzal taqaw yantafi'u ba'duhum bi ba'din. Beliau mengatakan, maka apabila manusia ketika mereka bertemu, yantafi'u ba'duhum bi ba'din, mereka bisa saling memberikan manfaat, itu saja disuruh untuk kita jangan terlalu banyak mukhalatoh, jangan terlalu banyak campur. Fa ammal yaum, adapun sekarang seperti apa? Faqad dhahabadaka. Kalau dulu saja di zaman itu kumpul sama manusia saja, itu satu dengan yang lainnya memberikan manfaat saja, kita nggak boleh banyak-banyak sering kumpul, gitu kan? Bagaimana dengan di zaman kita sekarang yang itu sudah tidak ada?
Yang itu sudah tidak ada. Makanya beliau mengatakan wan najatu fi tarkihim fi manaro. Maka keselamatan itu ketika meninggalkan itu semua, itu yang saya lihat. Itu yang dinasihatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini di zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebelumnya di zamannya para sahabat saja, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal dan fitnah itu sudah mulai ada. Sebagian para sahabat saja itu beruzlah. Sudah mulai menyendiri. Seperti yang disebutkan di sini oleh Syekh Salim bin Al-Hilali ketika beliau menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya ini cerita kepada bapaknya, kepada kita semua tentang bapaknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah meninggal, maka apa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas fi ibilin lahu ghanam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk di antara salah seorang sahabat yang apa? Yang beruzlah, yang menyendiri. Fi ibilin lahu wa ghanam. Dia udah saya memelihara kambing, memelihara onta. Fa'atahu Umar ibnuhu. Maka apa? Datang Umar. Falamma ra'ahu, maka tatkala melihat dia, beliau mengatakan, a'udzubillahi min syarri hadzal raqib. Aku berlindung dari orang yang menunggangi ini. Falamma intaha ilaihi, maka tatkala sudah sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, qala ya abati. Anaknya Amir itu mengatakan, wahai bapakku, aradita antakuna a'rabiyan fi ibilika wa ghanamika. Kamu kok ridho? Kamu kok mau ngurusi onta sama ternakanmu ini? Wan nasu bil madinati yatanaza'una fil mulk. Sedangkan itu loh, di Madinah orang-orang itu lagi rebutan kekuasaan. Orang-orang itu lagi rebutan kekuasaan. Sedangkan engkau justru malah engkau berada di Badia, engkau berada di tempat yang jauh ngurusi onta sama apa? Kambingmu. Maka apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat cerdas. Ketika orang-orang sibuk dengan rebutan apa namanya? Rebutan kekuasaan, maka dia fadaraba sadrahu biyadihi, dipukul dada anaknya. Kemudian dia mengatakan, uskut ya bunayya, udah kamu diam wahai anakku. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yuhibbul abda at-taqiyyan naqiyal khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap seorang hamba yang bertakwa, yang dia sembunyi, tersembunyi. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka terhadap orang yang bertakwa, orang yang baik, tapi apa? Enggak nampak. Enggak viral, kebaikannya itu enggak viral. Solahnya itu enggak viral. Tapi apa? Innallaha yuhibbut taqiyyan naqiyya al-khafi. Allah itu cinta terhadap orang yang bertakwa, tapi apa? Ketakwaannya itu tersembunyi. Enggak nampak. Wa ala dzalika, oleh karena itu, famuradu Sufyan bil khumul wa zamanihi huwa kitmanul amal. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksudkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dari yang namanya alaika bil khumul wa alaika bil uzlah, wajib bagi kalian untuk khumul dan wajib bagi kalian untuk uzlah, itu maksudnya apa? Maksudnya itu kitmanul amal, yaitu apa? Menyembunyikan amal. Kalau kita mau berdakwah, kalau kita mau memperbaiki, tidak usah rame-rame, sudah memperbaiki. Yang kita lakukan itu amalan, tiba-tiba apa? Orang-orang jadi baik. Tidak usah rame-rame di dalam memperbaiki, tidak usah rame-rame untuk beramal. Walaisal muradu al-ajzu wal kasal. Bukan maksud dari Sufyan Ats-Tsauri kemudian kita jadi orang pemalas, kemudian kita menjadi orang yang lemah. Fatanabbah. Oleh karena itu, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Wala takun minal kusala al-ajizin. Jangan kita menjadi orang pemalas dan jangan kita menjadi apa? Orang yang lemah. Menunjukkan atas hal tersebut yaitu apa? Sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah.
Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua tadi yang dinasehatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, setelah kita tamassuk bil kitab wa sunnah, setelah kita melihat oh ternyata kita berada di zaman yang luar biasa fitnahnya. Ini di zamannya Sufyan Ats-Tsauri, teman-teman. Bagaimana dengan zaman kita? Zaman kita itu jauh lebih enggak karu-karuan dari zamannya tabi'ut tabi'in. Dan ilmu kita dibandingkan ilmunya tabi'ut tabi'in gimana? Iya, langit sama sumur kan seperti itu. Jauh sekali gitu. Sabarnya kita dengan tabi'ut tabi'in ya jauh gitu. Di zaman mereka kebaikan masih banyak. Tapi bersamaan dengan itu yang dinasehatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, alaika bil amril awwal wat tamassuki biha. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua apa? Alaika bil khumul. Fa inna hadza zamanul khumul wa alaika bil uzlah. Wajib bagi kita untuk kita apa? Memperbaiki tapi diem-diem. Enggak usah rame-rame. Kalaupun kita beramal, sudah perlu diviralkan. Oh, sekarang semua diviralkan. Semua sekarang diviralkan. Kemudian beliau menasihati lagi. Apa yang beliau nasihati? Beliau mengatakan wa iyyaka wal umara. Wah, ini dia. Pas dengan keadaan kita. Gitu kan? Nasihat beliau mengatakan wa iyyaka wal umara. Hati-hati dengan pemerintah. Ketika zamannya sudah zaman seperti ini, sudah usah cawe-cawe. Keadaan kita memperbaiki diri kita. Tidak usah rame-rame. Makanya beliau mengatakan wa iyyaka wal umara an tadnu minhum wa tukhalituhum fi syai'in minal asya'. Ketika terjadi keadaan seperti ini, beliau mengatakan apa? Maka apa? Hati-hati. Tidak usah kalian terlalu dekat dengan pemerintah. Tidak usah kalian terlalu cawe-cawe terhadap urusan pemerintah dan mencari kekuasaan. Wa tukhalituhum, dan kalian ikut campur dalam urusan mereka. Wa iyyaka an tukhda, dan hati-hati kalian ditipu. Hati-hati kalian ditipu. Fayuqalu laka, sehingga dikatakan kepadamu tasfa. Kalau nanti saya berkuasa, kamu bisa memberikan syafaat. Tenang. Kamu akan menjadi orang yang hebat di samping pemerintahan. Wa tadra'u 'anil madlum, sehingga nanti engkau akan bisa apa? Menghilangkan kedoliman. Mencegah yang namanya kedoliman. Au taruddu madlamatan, atau nanti engkau akan bisa mengembalikan orang-orang yang didolimi, engkau akan kembalikan. Fa inna dzalika khadi'atu iblis. Ini semua tipu daya iblis. Ini semua tipu daya iblis. Wa inna mattakhadaha fujjarul qurra'i sullama. Ini semua diambil oleh qurra, yaitu orang-orang yang pintar baca Al-Qur'an tapi mereka enggak paham terhadap isi Al-Qur'an. Itu sebagai apa? Sulama, sebagai jembatan untuk mereka apa? Menjadi dekat dengan yang namanya pemerintah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ana jelasin ini permasalahan pemerintah agak serem-serem gitu kan, apalagi di zaman-zaman seperti ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang dinasihatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini luar biasa. Ini luar biasa. Ana mau sedikit menjelaskan kepada antum-antum semua tentang fitnah yang terjadi. Dan ini ketika ana berbicara dengan sebagian para asatidzah yang ana sayangkan, mereka belum sampai ke yang ana pahami. Ketika ana jelaskan kepada mereka, justru mereka mengatakan, kok bisa antum memahami seperti ini? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau mengatakan wa iyyaka wal umara an tadnu minhum wa tukhalituhum fi syai'in minal asya'. Hati-hati dengan yang namanya pemerintah. Karena apa? Ini semua tipu daya iblis. Ahlussunnah wal Jamaah di dalam urusan pemerintah, antum harus pahami di situ ada dua hal. Yang pertama, merebut kekuasaan. Yang kedua, setelah mendapatkan kekuasaan.
Yang pertama apa tadi? Mencari kekuasaan. Yang kedua, sudah mendapatkan kekuasaan. Ahlu sunnah sama nggak mauqifnya? Dua hal ini. Karena tanya sama antum. Ahlu sunnah sama nggak dalam menyikapi dua hal ini? Hah? Yang pertama mencari kekuasaan. Apa sikapnya ahlu sunnah wal jamaah? Sikapnya ahlu sunnah seperti halnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya kan? Jauh dari hal mencari kekuasaan itu jauh. Tidak mau cawi-cawi. Dan tidak mau ikut campur. Ketika Muawiyah mau diangkat menjadi khalifah ketika itu zaman Muawiyah. Ketika Hasan memberikan khalifah kepada Muawiyah, Abdullah bin Zubair. Ketika itu apa? Tidak setuju. Ya kan? Ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak setuju. Tapi para sahabat yang lain ketika itu lebih memilih apa? Lebih memilih diam. Abdullah bin Mas'ud lebih memilih diam. Abdullah bin Abbas lebih memilih diam. Ulamanya para sahabat itu lebih memilih diam dan gak ikut campur dalam urusan mencari kekuasaan. Gak ikut cawi-cawi. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ketika sudah mendapatkan kekuasaan, apa yang terjadi pada para sahabat? Sami'na wa ata'na. Ya kan? Beda nggak? Sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah ini yang harus kita fahami. Kita ini subhanallah. Mulai kemarin fitnah yang begitu luar biasa, mau pemilu, bagaimana sikap Ahlussunnah? Ada yang ikut campur, ada ini dan lain sebagainya. Harusnya kita cerdas di dalam memahami hal tersebut. Ini mencari kekuasaan atau setelah berkuasa? Makanya saya salim. Ketika beliau termasuk di antara orang yang cerdas, beliau mengatakan apa? Terkadang seseorang kalau ikut campur di dalam urusan mencari kekuasaan, ini yang dinasihati oleh beliau. Dan antum memilih salah satu paslon. Memilih salah satu amir yang antum akan tunjuk. Ternyata apa? Amir yang lain yang dia mendapatkan. Antum sami'na wa ata'nya enggak 100%. Kenapa? Karena itu bukan pilihan antum. Akhirnya yang terjadi masalah apa? Akidah yang antum gugurkan cuma gara-gara antum ikut campur di dalam urusan mencari kekuasaan. Paham apa enggak antum permasalahan ini? Paham kan? Ini detail ini. Ini permasalahan dakik. Permasalahan yang luar biasa. Kita ini ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, belajar akidah wasitiyah, belajar kitab dan lain sebagainya. Tapi apa? Untuk mentadbikkan dalam kehidupan kita, kenapa kok kita nggak bisa? Makanya permasalahan umarok, permasalahan pemimpin, ketika mencari kekuasaan, itu bukan dimasukkan dalam bab akidah. Tapi dimasukkan dalam babul fitan. Bab fitnah. Tapi ketika sudah ada pemimpin, langsung masuk ke babul akidah. Sami'na wa ata'na terhadap umarok. Kan seperti itu. Tapi ketika memilih pemimpin atau ketika mencari kekuasaan, nggak ada para ulama itu masukkan dalam bab akidah. Masuknya ke dalam babul fitnah. Dan bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah ketika itu? Ya Ahlussunnah wal Jamaah menjauh dari yang namanya fitnah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya mulai kemarin anak pengen ngomong belak-belakan tentang bagaimana sebenarnya mauqif Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kalau anak nyampaikan di masjid, rodo ini bahaya ini gitu kan. Anget gitu kan. Tapi kalau kepada murid-murid sendiri, dalam artian supaya kita cerdas dalam memahami Ahlussunnah itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlussunnah itu orang cerdas dalam memahami keadaan manusia, memahami wakilnya manusia. Itu harus cerdas. Wong kita ngaku salafi, tapi kita nggak bisa menyikapi hal-hal yang seperti ini. Justru malah tengkar sendiri, justru malah nggak karu-karuan. Padahal apa? Ini sudah ada di dalam kitab-kitab para ulama. Terus kemana selama ini kita belajar kitab-kitab para ulama kalau kita nggak tatbikkan? Harusnya apa? Ya harusnya kita tatbikkan hal tersebut. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Oh ini permasalahan apa? Kita posisikan. Oh ini permasalahan mencari kekuasaan. Bagaimana sikap Ahlussunnah? Oh ini sudah berkuasa, sudah diumumkan. Oh sikap Ahlussunnah wal Jamaah ya taatu waliul amr. Karena ini masuk dalam akidah. Kalau ini masuk ke dalam babul fitan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya beliau mengatakan kalau sudah fitnah yang begitu luar biasa seperti ini, wa iyyaka wal umara. Wis enggak usah deket-deket.
Nggak usah deket-deket. Nanti kalau sudah jadi, baru kita sami'na wa ata'na, baru kita taat terhadap pemerintah. Antadnu minhum, untuk kita dekat dengan mereka, wa tukhalituhum, dan kemudian kita apa? Campur dengan mereka, fi syai'in minal asya, di dalam satu perkara. Wa iyyaka an tukhda, hati-hati. Ini banyak tipu daya. Banyak tipu daya. Fayuqalu laka, hati-hati dikatakan juga kepadamu, tasfa. Kalau kamu dukung saya, tenang, kamu punya kedudukan, kamu bisa memberikan syafaat. Dan ini kan yang terjadi kan? Ya kan? Ini yang terjadi. Nanti saya kalau jadi kedoliman tak hilangin, kan seperti itu. Kalau jadi orang-orang yang terdolimi tak balikan lagi hartanya. Sampai Sufyan Ats-Tsauri berani beliau mengatakan fa inna dzalika khadi'atu iblis. Ini semua tipu daya iblis. Zaman tabi'ut tabi'in, beliau sudah mengatakan yang seperti ini khadi'atu iblis. Ini semua sudah tipu daya iblis. Cuma permasalahannya kita mau nggak dengarkan nasihat orang yang sudah menjalani hal yang seperti ini. Wa innamat takhadaha fujjarul qurra, orang-orang yang mereka qurra itu loh, yang mereka nggak paham Al-Qur'an tapi pintar baca fajirnya, makanya orang paling banyak fajir itu kan dari qurra, sebagaimana yang dikatakan. Mereka menjadikan ini sebagai apa? Sulaman tangga untuk mereka apa? Mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Tablis Iblis. Ketika menjelaskan tentang masalah ini, menjelaskan tentang masalah pemerintahan. Apa yang beliau sampaikan? Halaman ke-22. Wa min tablisi iblis alal fuqaha. Termasuk di antara tablis iblis kepada para fuqaha. Ini bukan kepada orang awam ya. Ini yang tablis iblis kepada fuqaha. Ini bukan kepada orang ablas. Tablis iblis terhadap fuqaha. Bagaimana tablis iblis kepada fuqaha? Yaitu apa? Mukhalatatuhumul umara wassalatin. Jadi apa? Orang-orang fakihnya ini yang pintar fikih. Gitu kan? Tablis iblisnya apa? Supaya orang-orang ini gabung dengan pemerintah. Gabung dengan pemerintah. Wa mudahanatihim, dan bekerja sama dengan pemerintah dengan alasan apa? Maslahat madorot. Kan seperti itu. Iya apa enggak? Dengan alasan maslahat madorot. Kemudian apa? Khofud dororen. Kan seperti itu alasan-alasannya kan? Subhanallah, ini semua terjadi, kawan. Ini semua terjadi. Makanya ana jujur, ketika kemarin terjadi fitnah yang luar biasa, dan fitnah yang terjadi, dan bagaimana teman-teman itu menyikapinya, ana langsung teringat dengan semua nasihat Sufyan Ats-Tsauri ini. Dari awal ketika terjadi fitnah mau pemilu, ini ana ingat banget dengan nasihat Sufyan Ats-Tsauri. Bagaimana tablis iblis terhadap para fuqaha, bukan orang awamnya, terhadap fuqahanya. Bagaimana mereka apa? Mukhalatatul umara wassalatin wa mudahanatuhum wa tarkul ingkari alaihim ma'al qudrati ala dzalika. Akhirnya mereka enggak ingkar padahal mereka mampu. Wa rubbama rakhasu lahum fi ma la rukhsata lahum fihi liyanalu min dunyahum aradon fayaqau bidzalikal fasad li thalathati aujuh. Karena ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika seseorang itu masuk ke dalam pemerintahan, dalam mengejar kekuasaan, kerusakannya itu ada 3 hal. Ini yang dikatakan, ini bukan perkataan ana ya, ini perkataan Ibnul Jauzi. Kerusakannya itu ada 3 hal, dan antum perhatikan. Yang pertama, kerusakannya pada amir, pada pemimpin. Yaqul, akhirnya pemerintah itu akan mengatakan laula anni ala shawab. Kalau seandainya aku itu enggak berada di atas kebenaran, la angkara alayyal faqih. Maka apa? Kalau aku seandainya bukan di atas kebenaran, maka ulama-ulama ini itu mereka enggak akan mengingkariku karena mereka juga setuju denganku. Akhirnya apa? Oh, berarti aku dalam kebenaran. Ini sudah menjadi kerusakan terhadap pemimpin sendiri. Kenapa? Karena orang-orang fakihnya diem. Orang-orang fakihnya mereka apa? Ikut campur di dalam urusan ini. Wa kaifa la akunu musiban wa huwa ya'kulu min mali. Terus bagaimana
aku nggak benar, sedangkan apa? Mereka ini tak kasih duit. Ini yang susah. Kalau ulamanya, orang-orang pemuka-pemuka agamanya, wis dijejeli duit sama pemerintah. Habis, ini sudah kerusakan. Yang pertama kata Ibnul Jauzi. Kemudian yang kerusakan kedua, kerusakan pada orang awamnya. Orang awamnya, kenapa? Annahu yaqul. Orang awamnya akan mengatakan seperti apa? La ba'sa bihadzal amir. Oh, enggak apa-apa seperti ini. Kenapa? Wala bimalihi, dengan hartanya juga enggak apa-apa. Wala bi af'alihi juga enggak masalah dengan perbuatannya. Kenapa? Oh, ustadznya juga sama kok. Milih yang ustadznya juga mendukung kok. Siapa yang jadi dalil? Fakihnya jadi dalil. Pemuka agamanya jadi dalil. Rusaknya pada pemimpin, akhirnya orang awamnya juga rusak. Kemudian yang ketiga, fakihnya sendiri, ulamanya sendiri akan terjadi kerusakan. Fa innahu yafsudu dinahu bidzalika. Kenapa? Karena akhirnya dia rusak agamanya dengan hal tersebut. Waqad labisa iblisu alaihim fid dukhuli ala sultan, karena iblis sudah memasukkan tablis iblis untuk ikut campur dalam urusan apa? Mencari kekuasaan. Dalam kekuasaan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fayaqulu innama nadkhulu linasfa'a fi muslimin. Ini coba. Aku itu kan masuk ke pemerintahan kan supaya aku bisa melindungi kaum muslimin. Aku itu masuk ke pemerintahan kan supaya hak-haknya kaum muslimin itu terpenuhi. Sama sudah diceritakan kok. Jadi tablis iblis yang sekarang ini bukan zaman kita, sejak zamannya Sufyan Ats-Tsauri, sejak zamannya Ibnul Jauzi. Itu sudah ada, ikhwan. Dan sudah diceritakan kepada kita. Cuma kita mau mengambil ibrah apa enggak? Kita mau mengambil pelajaran dari yang mereka sudah temukan kejadian tersebut dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sekarang. Wa yang kashifu hadat tablis bi annahu law dakhala ghairahu yasfa lima ajabahu dzalika wa rubbama qadaha fi dzalika syakhs litafarrudihi bisultan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan semakin dibuktikan bagaimana tablis ini, seandainya yang masuk itu selainnya, maka apa? Yasfa. Oh, yang lainnya ternyata benar, bisa membantu. Lama ajabahu dzalika, tatkala sudah terheran-heran dengan hal itu, akhirnya apa? Akhirnya seseorang semakin masuk terhadap yang namanya pemerintah. Wa fil jumlah, secara umum, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nasihat dari Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, faddukhulu ala salatin khotorun adim. Masuk ke dalam yang namanya pemerintah itu adalah merupakan apa? Bahaya yang begitu besar. Li'anna niyah, karena niat, qatuh sinu fi awwalid dukhul, karena niat pertama kali mungkin baik. Karena niat pertama kali itu mungkin baik. Tsumma tataghayyar bi ikramihim wa in'amihim. Nanti akan berubah. Niat ini bisa berubah kapan? Kalau sudah dikasih duit, kok enak ya duitnya ya, kok enak duitnya kan seperti itu. Ternyata duit pemerintah ini enak gitu loh, cepat sugih gitu loh. Cepat kaya. Nah, ini niat sudah bisa berubah. Sudah bisa berubah. Makanya pernah ana dulu ngobrol sama teman-teman. Ada sebagian yang lulusan jamiah itu yang masuk ke parlemen itu juga ada. Ana nyampaikan kepada mereka. Ketika mereka, baik kenapa antum nggak masuk? Kan kita dakwah dari atas. Gitu. Kita dakwah dari atas. Ana sampaikan, ana dakwah dari bawah aja. Dari masyarakat aja. Loh kalau dari atas kan enak. Kita punya kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Ana nyampaikan betapa banyak kelompok antum yang sudah berada di atas. Kan ada pengaruhnya. Iya, ada pengaruhnya. Alhamdulillah, kita nggak ingkari. Ada pengaruhnya, tapi sedikit. Nggak banyak. Justru malah apa? Fasadnya, mudaratnya bagi mereka sendiri. Mereka anggap mereka memperbaiki, ternyata mereka lilin. Mereka bakar dirinya sendiri. Rusak. Dan ini yang terjadi. Sudah dinasihatkan oleh para ulama begitu luar biasa. Akan berubah. Kapan? Telah dapat uang, ikram, kemudian dapat nikmat, mereka akan berubah. Awit tomaifihim, nanti akan muncul ketamaan. Wala yatamasaka'an mudahanatihim wa tarkil ingkari alaihim, hingga akhirnya apa? Gak bisa mengingkari mereka. Waqad kana Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala
pernah mengatakan, ma akhafu min ihanatihim li, inna ma akhafu min ikramihim fayamilu qalbi ilaihim. Ketika Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, yang aku takutkan itu bukan mereka merendahkanku, pemerintah merendahkanku, itu bukan itu yang aku takutkan. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Tapi yang ditakutkan apa? Innama akhafu min ikramihim. Aku takut kalau mereka itu memuliakanku. Aku takut kalau mereka itu ngasih nikmat kepadaku. Fayamilu qalbi ilaihim, sehingga hatiku condong kepada mereka. Dan ini yang terjadi kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau ketika fitnah khalqul Quran, ya kan? Tentu bisa baca fitnah khalqul Quran. Imam Ahmad itu kan mengatakan Al-Quran kalamullah. Di penjara Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad rahimahullah taala dibawa dengan rantai dan dan kayu untuk menghadap khalifah ketika itu, hingga akhirnya Imam Ahmad berdoa, ya Allah jangan engkau pertemukan aku dengan orang ini, hingga akhirnya meninggal khalifahnya kan. Kemudian diganti, pengganti setelahnya itu alhamdulillah bisa menerima Imam Ahmad. Kalau antum jadi Imam Ahmad gimana? Alhamdulillah. Berarti kan enak gitu kan. Tapi apa yang dikatakan Imam Ahmad? Saya lebih takut ketemu dengan khalifah yang ini, yang dia memuliakanku, daripada aku ketemu dengan yang mengadab Imam Ahmad. Kenapa? Ini fitnahnya lebih besar. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau mau meninggal, siapa yang datang? Khalifah datang. Khalifah itu datang ke rumahnya Imam Ahmad. Di situ tablis iblis main. Mengatakan, kamu Imam Ahmad, kamu orang hebat. Sampai khalifah datang. Apa yang dikatakan Imam Ahmad? Jangan suruh masuk. Fakir miskin aja yang masuk ke rumah. Enggak diperbolehkan khalifah masuk ke rumahnya Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad meninggal. Ini cerdasnya para ulama, ikhwan. Ini cerdasnya para ulama. Bagaimana tablis iblis? Iblis itu berusaha untuk memasukkan, kamu berjasa sekali. Gara-gara kamu, manusia semua akhirnya berakidah ahlu sunnah. Kalau kita, memang aku hebat kan kayak gitu. Paling gini-gini kan seperti itu. Kalau bisa saya diundang ke Istana Negara, aku tak teko kan gitu. Apalagi dijemput depan rumah. Petentang-petenteng sambil alhamdulillah teman-teman saya diundang. Kan kayak gitu. Mumpung kan seperti itu. Ini kalau kita. Tapi kalau Imam Ahmad, bagaimana Imam Ahmad? Imam Ahmad justru apa? Jangan suruh masuk khalifah. Itu ketika beliau dalam keadaan sakit, nggak boleh masuk khalifah. Khalifah datang dengan membawa semuanya, membawa pasukannya dan lain sebagainya, jangan masuk. Yang masuk cukup fakir miskin aja. Yang mulai dulu bersamaku itu yang masuk. Dan ini juga yang terjadi pada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri bukan ketika mereka mengejar-ngejarku, ketika mereka menghadapku, ketika mereka mau membunuhku, bukan itu yang aku takutkan. Tapi apa? Ketika mereka sudah mau ngasih harta, ketika mereka sudah memuliakanku, itu yang paling aku takutkan. Ini yang terjadi pada para a'immah. Makanya beliau mengatakan, waqad kana katsirum minas salaf yanhauna 'anid dukhul 'alal muluk liman arada amrahum bil ma'ruf wa nahyahum 'anil munkari aidan. Oleh karena itu, para salafus saleh dahulu melarang untuk kita itu apa? Masuk ke dalam pemerintahan. Masuk ke dalam yang namanya pemerintahan. Kenapa? Fitnahnya besar. Fitnahnya luar biasa. Termasuk di antara yang ngelarang atas hal tersebut itu siapa? Beliau mengatakan wa mimman naha adzalika Umar bin Abdul Aziz. Coba sekelas Umar bin Abdul Aziz, beliau ini ulama dan beliau khalifah. Tapi apa? Melarang ulama untuk dekat dengan pemerintah. Masuk cawe-cawe dalam urusan pemerintah dilarang. Kemudian apa? Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini orang kaya dan ulama. Kemudian Imam Ats-Tsauri wa ghairuhum dan selain dari mereka. Wa qala Ibnu Mubarak, dikatakan oleh Ibnu Mubarak, laisal amir an-nahi indana man dakhala alaihim fa amarahum wa nahahum, innamal amirun nahi man i'tazalahum. Kata beliau, bukan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan orang yang masuk ke pemerintahan. Tapi pada hakikatnya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang yang i'tizal dari mereka. Sehingga pemimpin itu tahu, loh ini kenapa ya kok pemimpin ini gak mau nyapa saya? Kenapa kok dia ini? Dia ngerasa. Harusnya kan seperti itu. Pemimpin itu ngerasa ketika ulama ini kok gak menyetujui saya. Tapi kalau ulama itu sudah dekat, wah,
Fitnahnya bukan fitnah apa lagi, ya. Masuk rekening ya. Oh iya, terima kasih. Syukron. Apalagi yang masuk rekening itu bukan nolnya 3. Nolnya 9 ya lumayan kan seperti itu. Kan enak gitu kan. Ini khonillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan wasababu hadza, dan sebab ini semua mayukhsha min fitnatid dukhuli alaihim. Karena fitnah masuk ke dalam pemerintahan itu besar. Fa inna nafsa qad takhayyala lil insan idza kana ba'idan annahu ya'muruhum wa yanhahum wa yaghludu alaihim. Karena manusia itu menghayal, anak kalau dekat sama pemerintah, wah, itu sudah ngayal duluan. Anak kalau dekat sama Pak Presiden, tak nasihati, gitu kan? Amar ma'ruf nahi mungkar tak jalankan, kan seperti itu. Ini ngayal dulu gitu. Tapi apa? Fa idza syahadahum qariban, tapi kalau sudah beneran masuk, akhirnya apa? Malatin nafsu ilaihim, wis dak sido amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kenapa? Duitnya wis kebek, Pak. Wis enak gitu loh. Mobilnya wis ganti Pajero, gitu kan? Rumahnya wis megah gitu loh. Wis enak hidupnya, wis gak jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Li'anna muhabbatas syarafi kaminatun fi nafsilahu. Karena apa? Orang itu suka terhadap yang namanya kemuliaan. Walidzalika yudahinuhum wa yulatifuhum wa rubbama mala ilaihim wa ahabbahum wala siyama illa tafuhu wa akramuhu wa qabila dzalika minhu. Jiwa kita itu enggak sekuat para sahabat. Kaki kita enggak sekuat para sahabat. Kita kena harta, kena jabatan, kena dan lain-lain sebagainya. Wah, bisa berubah jiwa kita. Ini khonifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa qad jara dzalika li Abdullah bin Tawus ma'a ba'dil umara bi hadrati abihi Tawus. Fawabbahu Tawus ala fi'lihi dzalika. Dan ini yang terjadi kepada Abdullah bin Tawus ketika dia dekat dengan sebagian para pemerintah. Padahal bapaknya masih ada. Akhirnya apa? Dimaki-maki sama bapaknya. Karena apa? Karena dekat dengan pemerintah. Maka wakata Sufyan Ats-Tsauri ila Abbad bin Abbad, dan ini juga yang dinasihatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, iya kawal umaro antadru minhum aw tukhalituhum fi syai'in minal asya'. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka apa yang beliau nasihatkan, bahwasanya hati-hati kita ketika kita masuk ke dalam yang namanya pemerintahan. Dan ini nasihat yang luar biasa dari seorang Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menghadapi fitnah yang begitu luar biasa. Fitnah yang begitu, Masya Allah, luar biasanya ini. Terkadang kita sampai tahdir-tahdiran cuma gara-gara urusan ini, kan seperti itu. Maka dinasihatnya luar biasa dari seorang Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian diteruskan oleh beliau Syekh Salim bin Al-Hilali ketika menjelaskan atas hal ini. Beliau membawakan perkataan Ibnu Abdul Barr, makna hadzal bab kulluhu fi sultan al-ja'ir al-fasik. Fa ammal adlu minhum al-fadil famudakhalatuhu wa ru'yatuhu wa aunuhu 'ala shalah min afdali a'malil birri. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr, makna dari apa yang telah disebutkan dari atas, bahwasanya masuk ke dalam yang namanya pemerintahan itu adalah merupakan sesuatu yang fitnah yang besar. Ini kalau pemerintahannya itu jairul fasik, pemerintahannya itu adalah merupakan pemerintahan yang dolim, pemerintahan yang enggak adil. Adapun pemerintahan yang adil, fa'amal adlu minum al-fadil. Adapun ada pemerintahan yang adil, maka apa? Masuk ke dalam pemerintahan, kemudian membantu pemerintah, kemudian menasihati pemerintah. Ini adalah merupakan amalul khair, yaitu amalan-amalan yang baik. Ala taro anna Umar ibn Abdul Aziz innama kana yushibuhu jullatul ulama mithlu Urwah bin Zubair wa tabaqatuhu wa Ibnu Syihab wa tabaqatuhu. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr luar biasa. Beliau mentafsirkan semua perkataan para ulama. Ketika para ulama menjelaskan tentang masuknya ulama ke dalam yang namanya pemerintahan, itu adalah merupakan sesuatu fitnah yang besar. Ditafsir sama Ibnu Abdul Barr. Kata Ibnu Abdul Barr, kalau pemerintahannya itu jair, dolim, maka apa? Masuknya ia benar fitnah.
Tapi kalau pemerintahnya itu adil, maka apa? Para ulama itu dekat dengan umara, dan ini terjadi di zamannya Umar ibnu Abdul Aziz. Makanya beliau mengatakan kalau pemerintahnya itu dolim, maka apa? Ulama itu hendaknya dekat dengan rakyat, dengan orang awam, nasihati. Wajib kita untuk sabar, wajib kita untuk taat samwa ta'ah, wajib bagi kita untuk taat waliul amr. Tapi ketika pemerintahannya itu adil, ulama itu dekat dengan pemerintah. Kenapa? Supaya ngarahkan terus berbuat adil, dan terus memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Waqad kana Ibnu Syihab yadkhulu ila Sultan Abdul Malik wa banihi ba'dahu. Begitu pula Ibnu Syihab masuk kepada Abdul Malik dan anaknya setelahnya. Wa kana mimman yadkhulu ala Sultan Asy-Sya'bi wa Qabisah wa Ibnu Du'aib wa Raja ibni Haywah al-Kindi wa Abul Mikdam wa kana aliman fadilan. Hasan Abu Zannat wa Malik bin Anas, Imam Malik juga masuk, wal Auza'i, Imam Auza'i juga masuk ke dalam pemerintahan, wa Syafi'i, begitu pula dekat dengan pemerintah, wa jama'atu yatulu dzikruhum, dan banyak juga jamaah yang masuk ke dalam pemerintahan. Tafsirnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Kita lihat pemerintah itu zalim atau adil. Kalau pemerintahannya adil dan diberi nasihat sama para ulama itu juga nerima, maka apa? Hendaknya seorang ulama itu dekat dengan pemerintah, karena ini termasuk di antara a'malul bir. Karena ini termasuk di antara a'malul bir. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala melanjutkan, wa kana yuqal, ya ini ya. Wa kana yuqal, dan dikatakan bahwasanya apa? Beliau mengatakan ittaqu fitnatal abidil jahil. Takutlah kalian terhadap fitnahnya al-abid al-jahil, yaitu orang ahlu ibadah tapi bodoh, wal alim al-fajir, dan orang alim tapi dia fajir. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Karena fitnahnya kedua orang ini adalah fitnah bagi orang-orang yang terkena fitnah. Yaitu apa? Al-abid al-jahil sama apa? Al-alim al-fajir. Ini fitnahnya luar biasa dua ini. Ahlul ibadah tapi bodoh. Ini fitnahnya kepada siapa? Orang awam. Orang awam kena fitnah sama orang yang seperti ini. Ahlu ibadah, ya kan? Tapi apa? Bodoh. Ketika kita mau menyalahkan orang tersebut, pasti orang akan ya bela mati-matian. Kenapa? Oh, dia ahli ibadah kok antum salah-salahkan. Kan seperti ini. Sama al-alim al-fajir. Sama orang alim, tapi dia apa? Fajir. Kita mau menyalahkan, ya nggak bisa. Kenapa? Oh, dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Dalilnya dibuat sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya beliau mengatakan fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Karena fitnah keduanya adalah merupakan fitnah kepada setiap orang yang terkena fitnah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita cukupkan, dan nanti insyaallah akan kita syarah lagi tentang fitnah al-abid al-jahil dan al-alim al-fajir. Semoga pertemuan pertama ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan basirahnya kepada kita sehingga kita cerdas di dalam memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.